Mereka mengira tiket di tangan adalah kunci menuju surga dunia di Bali. Namun, saat suamiku dan mertuaku tega mencampakkan aku di pinggir jalan demi wanita lain, mereka tak sadar aku telah mengubah tujuan penerbangan itu menjadi neraka lumpur paling busuk. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, ruang makan di rumah kami terasa sedikit berbeda dari biasanya. Aku sengaja pulang lebih awal dari kantor, menyisihkan tumpukan berkas audit yang biasanya menemaniku hingga larut malam, demi mempersiapkan sebuah makan malam istimewa. 5 tahun. Sudah 5 tahun aku dan Doni mengarungi bahtera rumah tangga ini. Sebuah perjalanan yang bagiku terasa seperti mendaki gunung dengan ransel berisi batu, berat dan melelahkan. Namun aku terus melangkah karena percaya bahwa pemandangan di puncaknya akan indah. Di atas meja makan, aku telah menata piring-piring keramik terbaik yang kami miliki, lengkap dengan lilin aromaterapi yang menyebarkan wangi lavender menenangkan. Sayangnya, ketenangan itu hanya ada di permukaan, sementara di dalam dadaku bergemuruh rasa harap dan cemas yang bercampur aduk. Aku mengundang Ibu Broto, mertuaku, untuk hadir malam ini. Sebuah keputusan yang sebenarnya cukup berisiko merusak suasana hati, tetapi aku ingin momen ini disaksikan oleh keluarga. Doni duduk di hadapanku, mengenakan kemeja yang baru saja kubelikan minggu lalu. Dia tampak tampan, seperti biasa. Penampilannya memang selalu sempurna. Rambut tertata rapi, kulit wajah yang terawat, dan aroma parfum mahal yang menyeruak. Doni adalah tipe pria yang sangat peduli pada citra dirinya. Bagi Doni, penampilan adalah segalanya, meskipun isi dompetnya seringkali tidak sejalan dengan gaya hidupnya. Di sampingnya, Ibu Broto duduk dengan punggung tegak, matanya yang tajam menyapu sekeliling ruangan, seolah sedang mencari debu yang terlewatkan oleh sapuanku atau cacat pada masakan yang kuhidangkan. Tumis kangkungnya sedikit keasinan. Ratna, komentar Ibu Broto membuka percakapan, padahal dia baru menyuap 1 sendok. Kamu ini terlalu sibuk cari uang, sampai lupa caranya menakar bumbu dapur. Ingat, kodrat istri itu di dapur, bukan di belakang meja kantor terus. Aku hanya tersenyum tipis, menelan rasa pahit yang sudah akrab di lidahku. Maaf, Ibu. Nanti Ratna belajar lagi. Jawabku singkat, enggan memperpanjang perdebatan. Aku tidak ingin merusak malam ini. Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar perdebatan tentang garam. Doni berdeham, mencoba mencairkan suasana atau mungkin sekadar merasa canggung. Sudahlah, Bu. Ratna kan sudah masak. Kita hargai saja. Lagi pula, ini hari spesial kami. Doni menatapku sekilas, namun matanya tidak benar-benar fokus padaku. Dia lebih sering melirik ponselnya yang diletakkan telungkup di atas meja. Setelah makan malam selesai, aku menarik napas panjang. Inilah saatnya. Dengan tangan sedikit gemetar karena antusiasme, aku mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna emas dari tasku. Amplop itu terlihat mewah dan elegan. Aku meletakkannya di tengah meja, tepat di antara piring bekas makan Doni dan gelas air Ibu Broto. Apa ini? Tanya Doni, keningnya berkerut. Dia meraih amplop itu dengan ragu-ragu. Buka saja, Mas. Itu hadiah ulang tahun pernikahan kita yang ke-5, kataku dengan mata berbinar. Aku sudah membayangkan detik ini selama berbulan-bulan. Aku membayangkan wajah bahagia Doni, pelukan hangatnya, dan mungkin sedikit pujian dari Ibu Broto. Doni membuka amplop itu perlahan. Dia menarik keluar sebuah brosur eksklusif dan beberapa lembar tiket pesawat serta voucher hotel. Matanya membelalak saat membaca tulisan yang tertera di sana. Villa Privat Uluwatu, Bali, seminggu penuh, suaranya tercekat. Ibu Broto yang penasaran langsung menyambar brosur itu dari tangan Doni. Dia menelitinya seperti seorang juri yang sedang menilai barang antik. Villa privat? Yang ada kolam renang pribadinya menghadap laut itu? Wah, ini kan tempat yang sering diposting artis-artis di Instagram. Seru Ibu Broto, nada suaranya berubah drastis dari sinis menjadi antusias. Matanya berbinar, bukan karena kasih sayang padaku, melainkan karena membayangkan betapa mewahnya tempat itu. Benar, Ibu, jelasku dengan bangga. Aku sudah melunasi semuanya. Tiket pesawat kelas bisnis,
Penginapan di villa paling mewah di Uluwatu lengkap dengan pelayan pribadi dan koki, serta paket spa sepuasnya. Aku memesan 3 tiket. Mas Doni, aku, dan ibu. Kita berangkat minggu depan. Doni terdiam. Reaksinya tidak persis seperti yang kuharapkan. Seharusnya dia melompat kegirangan atau langsung memelukku. Namun, yang kulihat justru kegelisahan. Wajahnya sedikit memucat, dan dia kembali melirik ponselnya yang bergetar halus di atas meja. Ada keringat dingin yang muncul di pelipisnya. Wah, hebat kamu, Ratna, puji Ibu Broto, tapi matanya tidak menatapku, melainkan sibuk menghitung nilai nominal dari liburan ini di kepalanya. Tapi ya wajar sih, kamu kan gajinya besar. Suami itu memang harusnya dimanjakan seperti ini. Jangan cuma disuruh kerja keras, tapi juga harus menikmati hasil kerja keras istrinya. Lagi pula, Doni kan butuh healing, dia stres mengurus proyek-proyeknya. Hatiku mencelos mendengar ucapan ibu. Proyek? Proyek apa yang dimaksud? Selama setahun terakhir, Doni lebih banyak menganggur dan menghabiskan waktu di kafe bersama teman-temannya dengan dalih membangun relasi. Semua biaya hidup, cicilan rumah, hingga uang bensin mobil Doni, akulah yang menanggungnya. Namun, di mata Ibu Broto, anaknya tetaplah pangeran yang bekerja paling keras, sementara aku hanyalah mesin ATM berjalan yang bertugas memfasilitasi gaya hidup mereka. Mas Doni kok diam saja? Gak senang? Tanyaku pelan, mencoba menyentuh tangannya. Doni tersentak kaget, seolah baru bangun dari lamunan. Dia segera memaksakan sebuah senyum lebar, senyum yang tidak mencapai matanya. Enggak, sayang. Aku cuma kaget. Ini luar biasa banget. Makasih ya. Kamu memang istri yang paling pengertian. Dia menggenggam tanganku sebentar, sangat sebentar, sebelum melepaskannya lagi untuk mengambil gelas minum. Tangannya terasa dingin dan basah. Kapan kita berangkat? Tanya Ibu Broto penuh semangat, sudah melupakan kritiknya tentang sayur kangkung tadi. Ibu harus siap-siap baju nih. Ibu butuh koper baru kayaknya, Ratna. Koper ibu yang lama sudah jelek. Malu kalau dibawa ke villa mewah begini. Nanti dikira pembantu. Sindiran halus itu kembali mendarat. Aku menghela napas. Iya, Bu. Nanti Ratna belikan koper baru. Jawabku. Demi keharmonisan, aku selalu mengalah. Aku berpikir bahwa liburan ini akan menjadi titik balik. Mungkin dengan suasana Bali yang romantis dan mewah, hubungan kami bisa kembali hangat. Mungkin Doni akan kembali melihatku sebagai istrinya, bukan hanya sebagai penyokong finansialnya. Mungkin Ibu Broto akan mulai menghargaiku sebagai menantu. Malam itu berakhir dengan Ibu Broto yang sibuk menelepon teman-teman arisannya, memamerkan rencana liburan mewahnya dengan suara keras. Sementara Doni pamit masuk ke kamar lebih dulu dengan alasan sakit kepala. Aku membereskan meja makan sendirian, mencuci piring sambil menatap pantulan wajahku di jendela dapur yang gelap. Ada perasaan tidak enak yang mengganjal di hati, sebuah firasat buruk yang mencoba memperingatkanku. Kegelisahan Doni tadi bukanlah reaksi wajar seorang suami yang mendapat kejutan menyenangkan. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Namun, aku menepis pikiran itu. Aku telah bekerja keras banting tulang, lembur sampai pagi, menghemat pengeluaran pribadiku demi mewujudkan mimpi ini. Aku tidak akan membiarkan kecurigaan tak berdasar merusaknya. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa di Bali nanti, kami akan menjadi keluarga yang bahagia. Betapa naifnya aku saat itu, tidak menyadari bahwa aku sedang merancang panggung untuk kehancuranku sendiri, atau mungkin, kehancuran mereka. Seminggu sebelum keberangkatan, Jakarta terasa seperti oven raksasa. Panas matahari menyengat kulit, membuat aspal jalanan menguapkan hawa panas yang menyesakkan dada. Cuaca ekstrim ini seolah menjadi cerminan dari suasana hatiku yang mulai tidak menentu. Kegembiraan menyambut liburan impian perlahan terkikis oleh serangkaian kejanggalan yang mulai bermunculan satu persatu, seperti retakan kecil pada dinding bendungan yang siap jebol kapan saja. Keanehan pertama bermula dari tagihan kartu kredit. Sebenarnya, aku sudah lama memegang kendali atas keuangan keluarga karena ketidakdisiplinan Doni dalam mengatur uang. Namun, ada satu kartu kredit tambahan atas nama Doni yang tagihannya terhubung ke rekening utamaku untuk keadaan darurat. Biasanya,
Tagihan itu hanya berisi pengeluaran bensin atau makan siang sesekali. Namun, siang itu, saat aku sedang mengecek email di kantor di sela-sela jam istirahat, mataku terbelalak melihat notifikasi tagihan bulan ini. Angkanya membengkak drastis, jauh melampaui batas kewajaran. Jantungku berdegup kencang saat menelusuri rincian transaksinya. Ada pembelian di sebuah butik tas mewah di Plaza Indonesia senilai 15 juta rupiah. Ada juga transaksi di toko perhiasan dan sebuah restoran fine dining di kawasan Senopati yang harganya sekali makan setara dengan gaji UMR. Tanganku gemetar memegang tetikus komputer. Aku tidak pernah menerima tas mewah itu. Aku tidak pernah diajak makan malam di Senopati. Dan yang pasti, aku tidak pernah memakai perhiasan baru dalam beberapa bulan terakhir. Malam harinya, aku mencoba mengkonfirmasi hal ini pada Doni. Dia baru pulang jam 10 malam, dengan wajah lelah yang menurutku terlalu dibuat-buat. Kemejanya sedikit berantakan dan lagi-lagi, aroma parfum wanita yang asing samar-samar tercium, bercampur dengan bau rokok. "Mas, ini tagihan apa?" Tanyaku sambil menyodorkan ponselku yang menampilkan rincian transaksi. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang, meski di dalam dada ada api yang mulai menyala. Doni melirik sekilas, lalu wajahnya berubah tegang sejenak sebelum kembali memasang topeng santainya. Dia membuka kancing lengan kemejanya sambil berjalan menuju kulkas. "Oh, itu titipan klien, Ratna. Ada klien penting dari luar kota, dia minta tolong dicarikan kado buat istrinya. Nanti juga diganti uangnya, malah dilebihin sebagai komisi. Kamu tenang aja, nggak usah curigaan gitu kenapa sih? Kayak sama maling aja." Jawaban itu terdengar begitu lancar, seolah sudah disiapkan sebelumnya. "Klien? Klien yang mana, Mas? Bukannya proyek kamu lagi sepi?" desakku. Doni membanting pintu kulkas agak keras, membuatku tersentak. Dia menatapku dengan tatapan tajam, tatapan yang jarang ia berikan dulu. "Kamu ini ya, suami baru pulang capek cari duit, malah diinterogasi. Proyek itu dinamis, Ratna. Kadang sepi, kadang ramai. Ini aku lagi usaha lobi sana-sini biar dapur kita tetap ngebul. Kamu pikir gampang jadi laki-laki di kota ini? Jangan karena kamu merasa gaji kamu lebih besar, kamu bisa seenaknya ngatur-ngatur aku." Kata-katanya menusuk tepat di ulu hati. Aku terdiam, lidahku keluh. Bukan karena aku salah, tapi karena aku lelah bertengkar. Selalu seperti ini polanya. Setiap kali aku bertanya tentang kejanggalan, dia akan membalikan keadaan, membuatku merasa bersalah karena telah meragukan kredibilitasnya sebagai kepala keluarga, meskipun faktanya akulah tulang punggung utama. Aku memilih mundur, masuk ke kamar mandi untuk menyembunyikan air mata yang mulai mendesak keluar. Di bawah guyuran shower, aku menangis dalam diam, mencoba membasuh keraguan yang semakin menebal. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Ibu Broto semakin sering datang ke rumah, seolah sedang melakukan inspeksi mendadak menjelang keberangkatan kami. Siang itu, dia datang saat aku sedang bekerja dari rumah, WFH. Ruang tamu sedikit berantakan dengan beberapa paket pesanan online perlengkapan liburan yang belum sempat kubuka, dan tumpukan cucian yang belum disetrika menumpuk di sofa, karena asisten rumah tangga kami sedang sakit. "Aduh, Ratna. Rumah kok kayak kapal pecah begini?" Suara Ibu Broto melengking dari pintu depan. Dia masuk tanpa mengetuk, langsung menendang pelan tumpukan baju di sofa dengan ujung kakinya. "Ini baju suami kamu belum disetrika? Ya ampun, kasihan sekali Doni. Punya istri tapi rasanya kayak bujangan yang gak terurus." Aku yang sedang meeting online terpaksa mematikan kamera dan mikrofon sejenak. "Maaf, Bu. Ratna lagi meeting, nanti Ratna bereskan setelah ini selesai. Mbak Sumi lagi sakit, jadi belum ada yang bantu." Ibu Broto mendengus, duduk di kursi meja makan sambil mengipasi dirinya dengan tangan. "Alasan saja. Kalau memang gak sanggup urus rumah, ya gak usah sok-sokan kerja kantoran yang sibuk begitu. Istri yang baik itu prioritasnya suami dan rumah tangga. Lihat itu Doni. Kemarin dia cerita ke ibu katanya bajunya sering kusut kalau mau ketemu orang. Malu-maluin keluarga saja." Aku menahan napas, mencoba mengabaikan rasa sakit hati yang kembali tergores. "Iya, Bu. Nanti Ratna perhatikan lagi," jawabku mekanis. Lagi-lagi aku mengalah. Ngomong-ngomong,
Tas yang kamu belikan buat Doni kasih ke klien itu bagus loh modelnya. Celetuk Ibu Broto tiba-tiba. Aku terhenti. Tas? Maksud ibu? Iya, kemarin Doni mampir ke rumah ibu bawa tas branded. Katanya kamu yang suruh beli buat hadiah rekan bisnisnya. Tapi kok modelnya anak muda banget ya? Warnanya pink menyala gitu. Ibu sempat pegang, bahannya halus. Mahal pasti itu. Darahku berdesir hebat. Tas pink menyala? Rekan bisnis? Doni bilang itu titipan klien untuk istrinya. Tapi kenapa sekarang ceritanya jadi aku yang menyuruh beli untuk rekan bisnis? Kebohongan Doni mulai tidak sinkron. Dan yang lebih menyakitkan, Ibu Broto tahu tentang tas itu tapi tidak sedikit pun curiga bahwa itu barang wanita yang tidak mungkin untuk rekan bisnis pria. Atau mungkin, Ibu Broto tahu tapi tidak peduli, selama anaknya terlihat sukses bisa membeli barang mahal. Kecurigaan itu kini bukan lagi sekadar firasat, melainkan sebuah puzzle yang mulai tersusun. Doni sering pulang larut, tagihan kartu kredit yang membengkak untuk barang wanita, kebohongan yang tidak konsisten, dan sikapnya yang dingin namun gelisah. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang menakutkan, ada wanita lain. Siska. Nama itu tiba-tiba melintas di kepalaku. Aku pernah melihat nama itu muncul di notifikasi pesan Doni saat ponselnya tergeletak di meja, disertai emotikon hati. Waktu itu aku menepisnya, mengira itu hanya teman lama atau sepupu jauh. Namun sekarang, nama itu terasa seperti racun. Malam sebelum keberangkatan, aku mengemasi koper kami dalam diam. Doni sudah tidur lelap, mendengkur halus seolah tanpa beban. Aku memasukkan baju-bajunya, melipatnya dengan rapi, meski hatiku remuk redam. Aku menatap wajahnya yang terlelap. Wajah yang dulu kucintai, wajah yang dulu berjanji untuk setia dalam suka dan duka. Apakah wajah ini yang telah mengkhianatiku? Aku harap aku salah, Mas, bisikku pelan di tengah kegelapan kamar. Aku harap semua kecurigaan ini hanya karena aku terlalu lelah. Namun, jauh di lubuk hatiku, insting perempuanku berteriak kencang. Bahwa liburan ke Bali ini tidak akan berjalan seperti yang kurencanakan. Bahwa badai besar sedang menanti di depan sana, siap menghancurkan sisa-sisa pertahananku. Dan benar saja, aku tidak tahu bahwa rencana Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Esok hari bukan hanya akan menjadi awal liburan, melainkan awal dari sebuah akhir yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Langit Jakarta pagi itu tampak abu-abu, seolah turut merasakan kegelisahan yang menggumpal di dadaku sejak semalam. Meskipun matahari berusaha mengintip dari balik awan tebal, hawa gerah tetap terasa menyengat, tipikal cuaca pancaroba yang membuat tubuh cepat lengket oleh keringat. Kami berangkat dari rumah pukul 10 pagi. Sebuah Toyota Alphard hitam mengkilap yang kusewa khusus untuk perjalanan ke bandara sudah terparkir rapi di depan pagar. Sopirnya, Pak Asep, seorang pria parubaya yang sopan, dengan sigap membantu mengangkat koper-koper kami ke bagasi. Aku sengaja menyewa mobil mewah ini sebagai pembuka dari rangkaian kejutan, Sultan, yang kusiapkan untuk Doni dan Ibu Broto. Aku ingin mereka merasakan kenyamanan sejak langkah pertama keluar dari pintu rumah. Di dalam mobil, hawa dingin dari AC langsung menyergap kulit, memberikan sedikit kelegaan dari panasnya udara luar. Interior mobil yang didominasi kulit berwarna krem, memberikan kesan eksklusif dan mahal. Aku duduk di bangku tengah bersama Doni, sementara Ibu Broto duduk di bangku depan samping sopir, karena dia bersikeras ingin melihat pemandangan jalan tol, meskipun yang akan dilihatnya nanti hanyalah kemacetan. Doni mengenakan kemeja linen putih dan celana chino krem, ditambah kacamata hitam yang disangkutkan di kerah baju. Gayanya benar-benar seperti seorang eksekutif muda yang sukses dan siap berlibur. Sementara itu, Ibu Broto tampil heboh dengan gaun bunga-bunga berwarna mencolok dan topi pantai lebar yang sudah dipakainya bahkan sebelum sampai di Ancol. Wah, begini rasanya naik mobil orang kaya, celetuk Ibu Broto sambil mengelus dashboard mobil dengan takjub. Dia memutar tubuhnya sedikit ke belakang, menatap Doni dengan binar mata bangga. Kamu memang hebat, Don. Bisa bawa ibu jalan-jalan naik mobil mewah begini. Tetangga sebelah pasti iri kalau lihat kita tadi pas berangkat. Padahal anaknya cuma kerja jadi staf biasa. Mana bisa dia kasih kemewahan kayak gini buat orang tuanya. Aku hanya tersenyum kecut, memandang keluar jendela. Ingin rasanya aku berteriak, Bu, ini uang tabunganku.
Ini hasil kerjaku. Tapi lidahku keluh. Aku sudah terbiasa membiarkan Doni mengambil semua kredit atas usaha kerasku demi menjaga ego laki-lakinya di depan ibunya. Aku pikir, biarlah. Asalkan mereka senang, asalkan rumah tangga ini damai. Perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta ternyata tidak mulus. Memasuki tol dalam kota, antrean kendaraan sudah mengular panjang. Lampu rem merah menyala sejauh mata memandang. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi kaca jendela, menciptakan pola abstrak yang muram. Suasana di dalam mobil perlahan berubah menjadi hening yang mencekam. Doni sedari tadi hanya diam. Dia tidak menyentuh tanganku, tidak juga mengajakku bicara tentang rencana kita di Bali nanti. Jemarinya terus mengetuk-ngetuk layar ponselnya dengan ritme yang cepat dan gugup. Sesekali dia menghela napas panjang, seolah ada beban berat yang menghimpit dadanya. Macet banget sih, keluh Doni tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya terdengar tidak sabar. Pak, nggak ada jalan lain apa? Kita bisa telat check-in kalau begini caranya. Maaf, Pak. Semua jalur merah di peta. Ada kecelakaan truk di depan katanya, jawab Pak Asep dengan nada tenang namun tetap hormat. Hujan turun semakin deras, berubah menjadi guyuran air yang menghantam atap mobil dengan suara berisik. Wiper mobil bergerak cepat ke kanan dan ke kiri, berusaha menghalau air agar pandangan tetap jelas. Di tengah suara hujan dan deru mesin yang halus, tiba-tiba Doni berdeham keras. Dia menegakkan posisi duduknya, lalu menoleh padaku. Namun, matanya tidak menatap mataku, melainkan menatap bahuku. Ratna, panggilnya. Nada suaranya aneh. Dingin, datar, dan tanpa emosi. Bukan nada suara seorang suami yang sedang memanggil istrinya untuk membicarakan liburan. Ya, Mas. Aku menoleh, mencoba mencari matanya di balik kacamata hitam yang kini sudah dipakainya, meski di dalam mobil tidak silau. Aku mau ngomong sesuatu. Penting, katanya lagi. Dia menarik napas dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk melompat dari tebing. Tentang liburan ini, kayaknya ada perubahan rencana. Jantungku berdegup kencang. Perasaan tidak enak yang menghantuiku sejak seminggu lalu kini kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan rencana gimana? Tiket sudah di tangan, hotel sudah lunas, kita tinggal terbang. Apa yang berubah? Doni terdiam sejenak. Dia melirik ke arah Ibu Broto di depan. Ibu Broto tidak menoleh ke belakang. Tapi aku bisa melihat dari gerak-gerik bahunya bahwa dia sedang menajamkan telinga, mendengarkan pembicaraan kami dengan seksama. Sepertinya dia sudah tahu sesuatu. Ratna, sorry ya, ucap Doni cepat, kata-katanya meluncur deras seperti peluru. Kayaknya kamu gak usah ikut ke Bali. Duniaku seakan berhenti berputar detik itu juga. Suara hujan di luar seolah lenyap, digantikan oleh denging panjang di telingaku. Aku menatapnya tak percaya, mencoba mencerna kalimat yang baru saja kudengar. Maksud kamu apa, Mas? Gak usah ikut? Ini liburan ulang tahun pernikahan kita. Aku yang bayar semuanya. Aku yang atur semuanya. Dengerin dulu, potong Doni dengan nada yang mulai meninggi, defensif. Justru karena kamu yang bayar, aku mau minta pengertian kamu. Tiket kamu, aku kasih ke Siska. Nama itu, nama yang kulihat di layar ponselnya. Nama yang kuharapkan hanya sekadar masa lalu atau teman biasa. Kini nama itu diucapkan dengan gamblang oleh suamiku sendiri, di hadapanku, di dalam mobil yang kusewa dengan uangku. Siska? Tanyaku dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, panas dan mendesak. Siska siapa? Mas? Pacar kamu? Selingkuhan kamu? Doni mendengus kesal, seolah pertanyaanku adalah hal yang paling menyebalkan di dunia. Jangan sebut selingkuhanlah, kasar banget. Siska itu, ya, dia orang spesial buat aku sekarang. Dia lagi stres banget. Ratna, kerjaan dia di kantor lagi suram, dia butuh healing. Dia butuh liburan ini lebih dari kamu. Kamu kan kuat, mental baja, kerja keras tiap hari juga gak pernah ngeluh. Siska beda, dia rapuh. Aku ternganga. Logika macam apa ini? Istrinya dibatalkan ikut liburan anniversary demi wanita lain dengan alasan wanita itu butuh healing?
Kemarahan mulai merambat naik dari ulu hati, membakar kerongkonganku. Mas, kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin? Suaraku naik 1 oktav. Aku istri kamu, Mas. Kita nikah sudah 5 tahun. Dan kamu mau bawa perempuan lain pakai tiket yang aku beli? Pakai uang aku. Tiba-tiba Ibu Broto memutar tubuhnya, wajahnya yang penuh riasan tebal menatapku dengan tatapan meremehkan. Ratna. Jangan teriak-teriak dong, malu sama Pak Sopir. Kamu itu harusnya ngertiin suami. Doni itu laki-laki, wajar kalau dia butuh suasana baru. Kamu kan tiap hari sibuk kerja, sibuk cari duit, mana sempat ngurusin kebutuhan batin suami? Wajar kalau Doni cari kenyamanan di tempat lain. Siska itu anaknya manis, penurut, gak kayak kamu yang kaku dan ambisius. Hatiku hancur berkeping-keping. Bukan hanya dikhianati suami, tapi mertua yang selama ini kubantu biaya hidupnya pun ikut menusukku dari belakang. Ternyata, Ibu Broto sudah tahu semuanya. Mungkin mereka sudah merencanakan ini di belakangku. Mereka sekongkol. Ibu tahu soal ini? Tanyaku lirih pada Ibu Broto. Ibu tahu Doni punya wanita lain dan ibu dukung. Ya tahulah, jawab Ibu Broto enteng. Laki-laki sukses itu butuh pendamping yang bisa bikin dia bangga kalau dibawa kondangan. Kamu sih, dandan aja jarang. Lihat tuh Siska, selalu wangi, modis. Cocok sama Doni. Aku merasa mual. Mobil mewah ini tiba-tiba terasa seperti penjara yang menyesakkan. Udara dingin AC terasa menusuk tulang. Aku menatap Doni lagi, berharap ada sedikit rasa bersalah di wajahnya. Tapi nihil. Wajahnya keras, matanya dingin. Dia sudah memilih, dan pilihannya bukan aku. Jadi, kalian mau pergi bertiga? Kamu, ibu, dan perempuan itu? Tanyaku memastikan, meski jawabannya sudah jelas. Iya, jawab Doni tegas. Siska sudah nunggu di Terminal 3. Jadi mendingan sekarang kamu turun aja. Daripada nanti ribut di bandara, malu dilihat orang. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti matiku. Turun, ulangku tak percaya. Di luar hujan deras, kami berada di tengah jalan tol yang macet. Iya, turun, kata Doni tanpa perasaan. Kamu bisa pesen taksi online atau apalah. Gampang kan? Aku menatap mereka berdua bergantian. Suami yang kupuja dan mertua yang kuhormati. Di mata mereka, aku bukan lagi manusia yang punya perasaan. Aku hanyalah dompet berjalan yang sudah habis isinya dan kini harus dibuang. Rasa sakit hati yang luar biasa menghantam dadaku, membuatku sesak napas. Namun di balik rasa sakit itu, ada sebuah kesadaran baru yang perlahan bangkit. Kesadaran bahwa aku sendirian di dunia ini, dan aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Pak Asep, sopir taksi sewaan itu, tampak gelisah. Matanya melirik cemas melalui kaca spion tengah, menatap pertengkaran kami dengan raut wajah tidak nyaman. Dia pasti sudah sering melihat drama penumpang. Tapi mungkin drama kali ini terlalu kejam bahkan untuk ukuran sinetron sekalipun. Mobil masih merayap pelan di tengah kemacetan tol menuju bandara. Hujan di luar sana semakin menggila, angin kencang membuat pepohonan di pinggir tol meliuk-liuk seperti sedang menari kesetanan. Pak, minggir. Perintah Doni tiba-tiba dengan suara keras, membentak Pak Asep. Tapi Pak, ini di jalan tol. Bahaya kalau berhenti sembarangan, apalagi hujan lebat begini, sahut Pak Asep ragu-ragu. Lagi pula bahu jalannya becek. Pak, saya bilang minggir ya minggir. Saya yang bayar sewa mobil ini, bentak Doni lagi, wajahnya memerah karena emosi. Dia lupa, atau pura-pura lupa, bahwa uang yang dia pakai untuk membayar sewa mobil ini pun berasal dari transferan rekeningku kemarin sore. Pak Asep tidak berani membantah lagi. Dengan berat hati, dia menyalakan lampu sein kiri dan perlahan mengarahkan Alphard besar itu menembus tirai hujan menuju bahu jalan yang sempit. Ban mobil melindas genangan air, memuncratkan lumpur coklat ke pembatas jalan beton. Mobil berhenti dengan sedikit guncangan. Keluar, kata Doni dingin tanpa menatapku. Aku masih duduk mematung, air mataku sudah tak terbendung lagi membasahi pipi. Mas, tegak kamu, Mas. Ini hujan deras. Di sini gak ada tempat berteduh. Kamu mau ninggalin aku di sini? Suaraku serak, memohon belas kasihan terakhir yang mungkin masih tersisa di hatinya.
Keluar, Ratna. Jangan bikin drama. Doni membuka pintu mobil di sisinya, lalu berjalan memutar ke sisi pintuku. Dia membuka pintu tempat dudukku dengan kasar. Angin kencang bercampur air hujan langsung menampar wajahku. Dinginnya menusuk sampai ke tulang sumsum. Ayo turun. Doni menarik lenganku dengan kasar. Cengkeramannya kuat dan menyakitkan. Aku mencoba bertahan, berpegangan pada sabuk pengaman, tapi tenaga Doni jauh lebih besar. Dia menyentakku hingga aku terhuyung keluar dari mobil. Kakiku mendarat di atas aspal basah yang licin. Sepatu hak tinggiku terperosok ke dalam genangan air keruh. Koper aku, teriakku di sela isak tangis saat melihat Doni membuka bagasi belakang. Dengan tanpa perasaan, Doni menarik koperku, koper berwarna rose gold yang baru kubeli khusus untuk perjalanan ini, dan melemparkannya begitu saja ke aspal. Koper itu jatuh terguling, terciprat lumpur hitam dari ban truk yang melintas kencang di jalur sebelah. Tuh koper kamu. Isinya baju-baju kantor kamu kan? Bawa balik sana, cari duit lagi yang banyak. Seru Doni sambil membanting pintu bagasi hingga tertutup rapat. Aku berdiri gemetar di tengah hujan. Bajuku, dress cantik yang kupakai untuk merayakan hari bahagia ini, kini basah kuyup dan menempel di tubuh. Rambutku yang sudah kublow rapi pagi tadi kini lepek, dan berantakan menutupi wajah. Aku melihat ke dalam mobil melalui kaca jendela yang basah. Di sana, Ibu Broto menatapku. Tidak ada rasa iba sedikit pun di wajah tuanya. Dia justru mendengus, lalu aku melihat bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu sebelum kaca jendela dinaikkan sepenuhnya. Meski terhalang kaca, aku bisa membaca gerak bibirnya dengan jelas, kalimat yang menyayat hati. Makanya jadi istri itu yang pandai jaga badan, jangan cuma cari duit. Doni kembali masuk ke kursi tengah, duduk dengan nyaman dan kering. Dia menepuk pundak Pak Asep, memberi isyarat untuk jalan. Pak Asep menatapku sekilas dengan pandangan penuh rasa bersalah dan kasihan yang mendalam, tapi dia hanyalah seorang sopir yang bekerja mencari nafkah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menginjak pedal gas. Alphard hitam itu perlahan bergerak menjauh, meninggalkanku sendirian. Lampu belakangnya yang berwarna merah menyala terang. Semakin lama semakin kecil ditelan jarak dan derasnya hujan, hingga akhirnya benar-benar hilang di tikungan jalan tol. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Suara klakson truk dan bus yang melintas kencang memekakan telinga. Cipratan air kotor dari kendaraan yang lewat berkali-kali mengenai tubuhku, tapi aku sudah mati rasa. Rasa dingin yang tadi menusuk kini perlahan berubah menjadi panas. Bukan panas demam, tapi panas api amarah yang mulai membara di dalam dada. Aku menatap koperku yang tergeletak menyedihkan di lumpur. Koper itu berisi bikini baru, gaun malam, dan lingerie yang kubeli dengan penuh harap untuk memikat kembali hati suamiku. Betapa bodohnya aku. Betapa naifnya Ratna yang dulu. Aku menyeret koper itu minggir sedikit agar tidak tertabrak, lalu berdiri tegak menantang hujan. Air mata di pipiku sudah tersamarkan oleh air hujan. Aku tidak lagi menangis karena sedih. Kesedihan itu telah menguap bersama perginya mobil mewah tadi. Yang tersisa kini hanyalah kebencian yang murni dan mengkristal. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di kepalaku. Sebuah fakta sederhana yang sepertinya dilupakan oleh Doni dan Ibu Broto dalam euforia kekejaman mereka. Akulah yang memegang kendali. Akulah yang memesan semua tiket itu. Akulah yang membayar villa mewah itu. Dan yang paling penting, akulah yang punya akses langsung ke agen travel eksklusif yang mengurus perjalanan ini. Sahabatku, Maya, adalah pemilik agen travel itu. Tanganku yang basah dan gemetar merogoh tas tangan yang untungnya masih tersampir di bahuku. Aku mengeluarkan ponselku. Layarnya basah, tapi masih menyala. Baterainya masih penuh. Sinyal 4G masih tertangkap meski lemah di tengah badai ini. Dengan napas memburu, bukan karena dingin tapi karena adrenalin yang memuncak, aku mencari kontak Maya di daftar telepon. Halo? Ratna? Ya ampun, suara kamu kenapa? Kok kayak ada suara hujan deres banget? Suara Maya terdengar panik di ujung telepon. Aku menarik napas panjang, menekan rasa gentar dalam suaraku. Suaraku kini terdengar berbeda. Lebih dalam. Lebih dingin. Lebih menakutkan, bahkan bagi diriku sendiri. Maya, panggilku. Dengerin aku baik-baik. Jangan tanya kenapa, nanti aku jelasin.
Sekarang, aku butuh bantuan kamu. Urgent. Iya, kenapa Rate? Ada masalah sama bookingan Villa Uluwatu? Batalkan, kataku tegas. Batalkan semua reservasi Bali atas nama Doni Pratama dan rombongannya. Villa, jemputan VIP, spa, semuanya. Hanguskan saja uangnya, aku nggak peduli. Hah? Gila kamu Rate? Itu duit puluhan juta loh. Sayang banget. Pekik Maya kaget. Duit bisa dicari lagi, Mei. Tapi harga diri nggak bisa dibeli, jawabku tajam. Sekarang, aku mau kamu switch, ganti tiket pesawat mereka bertiga. Sekarang juga. Mereka lagi di jalan ke bandara, check-in sebentar lagi. Ganti kemana? Reschedule tanggal? Tanya Maya bingung. Aku menyeringai di tengah hujan. Sebuah seringai yang mungkin akan membuat Doni lari ketakutan jika melihatnya. Ingatanku melayang pada percakapanku dengan Maya sebulan lalu tentang paket wisata, uji nyali, yang baru dibuka agennya tapi tak laku-laku karena terlalu ekstrim. Bukan reschedule. Ganti destinasi. Ingat paket wisata ekstrim yang pernah kita ketawain itu? Yang di pedalaman Kalimantan, bekas mes pekerja tambang itu. Hening sejenak di ujung telepon. Ratna, itu tempatnya parah banget. Itu daerah rawan banjir, fasilitas nol, bekas barak buruh yang udah mau roboh. Dekat tempat pembuangan limbah sawit lagi. Kamu serius? Sangat serius, Mei. Ubah tiket mereka ke sana. 3 orang. Doni, ibunya, dan 1 penumpang lagi atas nama Siska yang akan check-in pakai tiketku. Pastikan di boarding pas cuma tertulis kode transit atau nama kota besarnya aja biar mereka nggak curiga. Sisanya, biar jadi kejutan pas mendarat. Maya terdiam lagi, lalu terdengar helaan napas panjang. Dia sepertinya mengerti bahwa aku tidak sedang bercanda. Sebagai sahabat, dia tahu betapa sabarnya aku selama ini. Jika aku sampai begini, berarti batas itu sudah dilanggar. Oke, RAT. Aku kerjain sekarang. Akses sistem masih bisa aku override dari sini sebelum mereka print boarding pass fisik. Anggap ini hadiah pernikahan dari aku buat kamu. Gratis biaya admin. Makasih, Mei. Kamu penyelamatku. Aku mematikan telepon. Hujan masih turun dengan deras, tapi aku tidak lagi merasa kedinginan. Ada kehangatan aneh yang menjalar di tubuhku. Kehangatan dari api balas dendam yang baru saja kunsulut. Doni, Ibu Broto, Siska, selamat menikmati liburan kalian. Kalian ingin healing? Aku akan berikan healing yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Aku mengangkat wajah menatap langit kelabu, menunggu taksi online yang baru saja kupesan. Di pinggir jalan tol yang becek dan kotor ini, Ratna yang cengeng telah mati. Dan dari lumpur ini, Ratna yang baru telah lahir. Ratna yang tidak akan mengampuni. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Langit di atas jalan tol Jakarta sore itu tampak seperti hamparan memar raksasa, ungu kehitaman dan penuh amarah, seakan mencerminkan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Aku berdiri di bawah jembatan layang sempit, sedikit menepi dari bahu jalan tempat Doni dan ibunya membuangku seperti sampah plastik tak berguna. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya karena dress berbahan satin mahal yang kini basah kuyup dan menempel dingin di kulitku, tapi karena guncangan adrenalin yang memompa darah ke seluruh tubuhku dengan kecepatan yang menyakitkan. Di tanganku, ponsel pintar yang layarnya basah oleh air hujan menjadi satu-satunya senjataku. Sambungan telepon dengan Maya masih terhubung. Suara sahabatku di ujung sana terdengar cemas, namun aku tahu, dia adalah profesional yang akan melakukan apapun demi kliennya. Terlebih jika klien itu adalah sahabatnya yang baru saja dikhianati secara brutal. Ratna, kamu yakin? 100% yakin? Tanya Maya sekali lagi. Suaranya beradu dengan deru angin di telingaku. Begitu aku tekan tombol, confirm, paket ini non-refundable. Uang ratusan juta yang kamu store buat Villa Uluwatu itu hangus. Diganti sama paket, ya ampun, aku bahkan gak tega nyebutnya paket wisata. Aku menyeka air hujan yang menetes dari ujung hidungku dengan punggung tangan. Mataku menatap lurus ke arah jalan tol yang kosong, membayangkan mobil Alphard yang membawa pengkhianat-pengkhianat itu sedang melaju nyaman menuju bandara. Mereka pasti sedang tertawa sekarang.
Siska mungkin sedang membetulkan makeupnya sambil bersandar manja di bahu Doni. Ibu Broto mungkin sedang sibuk membicarakan betapa buruknya menantunya yang baru saja dia tinggalkan di pinggir jalan. Lakukan, Mei, jawabku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang, dingin, dan tajam. Tidak ada lagi getar tangis yang tadi sempat menghancurkan pertahananku. Aku nggak butuh refund. Aku nggak butuh uang itu kembali. Yang aku butuhkan adalah pelajaran yang nggak akan pernah mereka lupa seumur hidup. Anggap saja uang yang hangus itu sebagai biaya buang sial. Oke, desah Maya. Terdengar bunyi ketikan keyboard yang cepat dari seberang sana. Aku bacakan ulang rincian, wisata ekstrim, ini biar kamu puas ya. Destinasi, pedalaman Kalimantan Timur, area bekas tambang batubara yang sudah ditinggalkan 5 tahun lalu. Akomodasi, barak pekerja tipe D, dinding seng, ranjang besi tanpa kasur busa. Hanya tikar. Fasilitas, kamar mandi umum di luar barak dengan air tada hujan, listrik hanya menyala dari jam 6 sore sampai 9 malam pakai genset solar. Makan, 3 kali sehari, menu ransum pekerja kasar, nasi, ikan asin, sayur nangka. Transportasi dari bandara, truk pengangkut sawit. Gimana? Mendengar rincian itu, sudut bibirku terangkat membentuk senyuman miring. Itu terdengar mengerikan. Itu terdengar sempurna. Sempurna, Mei. Itu jauh lebih baik dari yang pantas mereka dapatkan, sahutku. Pastikan satu hal. Jangan sampai mereka sadar sebelum pesawat mendarat. Manipulasi boarding pass-nya atau gimana caranya biar mereka nggak curiga pas check-in. Tenang, SIS. Suara Maya berubah menjadi nada konspirator yang licik. Aku akan issue tiket transit. Di sistem maskapai, rute mereka tertulis CGK, BPN, Balikpapan, tujuan akhir. Tapi di boarding pass fisik atau digital yang aku kirim ke email Doni, aku bisa edit tampilannya jadi transit Balikpapan, seolah-olah itu cuma stopover sebelum ke Bali. Orang awam kayak Doni yang jarang terbang rute aneh-aneh nggak bakal ngekode bandara perintis. Mereka bakal mikir pesawat kecil itu cuma connecting flight eksklusif ke pulau pribadi atau semacamnya. Kamu memang jenius, Mei, pujiku tulus. Oh ya, nama penumpangnya? Sudah kuberaskan. Doni Pratama, Hartini Broto, dan Siska siapa nama lengkap selingkuhannya? Ah, aku lihat di data manifest lama Doni pernah booking tiket berdua bulan lalu, namanya Siska Anggrainia? Oke, match. Check-in online sudah berhasil. Boarding pass baru sudah dikirim ke email Doni dengan subjek, revisi itinerary VIP, upgrade. Judul yang bombastis biar mereka merasa spesial dan gak baca detailnya. Upgrade. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar hampa di tengah hujan. Iya, upgrade menuju neraka. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lega. Beban berat di dadaku sedikit terangkat, digantikan oleh antisipasi yang kejam. Aku membuka aplikasi taksi online. Untunglah, ada satu pengemudi yang berada tak jauh dari lokasi pembuanganku. Sambil menunggu, aku menyeret koperku yang penuh lumpur ke tempat yang lebih kering di bawah kolong jembatan. 5 menit kemudian, sebuah mobil MPV sederhana merapat. Pengemudinya, seorang bapak tua berwajah ramah, menurunkan kaca jendela dengan tatapan kaget. Mbak? Ya ampun, Mbak kenapa? Kok basah kuyup begini di pinggir tol? Habis kecelakaan? Tanyanya panik. Dia buru-buru keluar membawa payung, tapi aku mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa aku bisa menanganinya. Enggak, Pak. Cuma ada masalah teknis sedikit. Jawabku diplomatis, menolak untuk menceritakan aib keluargaku pada orang asing. Aku tidak ingin dikasihani. Aku ingin ditakuti. Bapak itu membantuku mengangkat koper yang kotor ke bagasi yang sudah dia alasi koran bekas. Saat aku duduk di kursi belakang, dinginnya AC mobil membuat gigiku gemeletup. Bapak sopir yang pengertian segera mematikan AC dan menyodorkan sekotak tisu. Kemana kita? Mbak? Pulang ke rumah? Tanyanya lembut. Aku diam sejenak. Pulang ke rumah? Rumah itu penuh dengan barang-barang Doni. Penuh dengan kenangan palsu 5 tahun pernikahan kami. Tapi, itu adalah rumahku. Aku yang membayar cicilannya. Aku yang membeli perabotnya. Kenapa aku harus lari?
Justru aku harus kembali ke sana, membersihkan jejak mereka, dan mempersiapkan penyambutan saat mereka kembali nanti, jika mereka kembali. Iya, Pak. Ke Bintaro, jawabku tegas. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak lagi menangis. Aku sibuk dengan ponselku. Aku membuka aplikasi M-Banking. Saldo tabunganku berkurang drastis karena pembayaran lunas villa di Bali kemarin, tapi itu tidak masalah. Uang bisa dicari lagi. Karirku sebagai auditor senior sedang menanjak. Tanpa benalu seperti Doni dan tuntutan gaya hidup Ibu Broto, aku justru akan jauh lebih kaya dalam waktu singkat. Tiba-tiba, sebuah notifikasi transaksi muncul di layar ponselku. Pembayaran berhasil, Rp3.500.000 di Duty Free Soekarno-Hatta Intel Airport. Darahku mendidih lagi. Doni menggunakan kartu kredit tambahannya, yang tagihannya masuk rekeningku, untuk berbelanja parfum atau minuman keras di bandara. Dia benar-benar tidak punya otak. Dia baru saja membuang istrinya di jalan tol, dan 10 menit kemudian dia berbelanja barang mewah menggunakan uang istrinya yang dia buang itu. Jari jemariku dengan cepat menari di layar ponsel. Aku masuk ke menu pengaturan kartu kredit. Blokir kartu sementara. Tanpa ragu, aku menekan tombol ya. Kartu berhasil diblokir. Aku tersenyum puas. Itu baru permulaan. Sebentar lagi, saat mereka mencoba membayar makan malam mewah di lounge atau membeli sesuatu yang lain, kartu itu akan tertolak. Aku bisa membayangkan wajah panik Doni di depan kasir. Tapi tunggu, jangan dulu. Biarkan mereka merasa aman sebentar lagi. Aku ingin mereka naik ke pesawat itu tanpa curiga. Jadi, aku mengaktifkan kembali kartunya. Biarlah dia menghabiskan 3 juta lagi. Anggap saja itu pesangon terakhir sebelum dia menjadi miskin selamanya. Setibanya di rumah, suasana sepi menyambutku. Rumah ini terasa begitu besar dan kosong. Biasanya, jam segini Ibu Broto sedang menyalakan TV dengan volume keras sambil memarahi asisten rumah tangga kami lewat telepon. Tapi sekarang, hening. Aku segera masuk ke kamar mandi, menyalakan air hangat, dan membersihkan tubuhku dari sisa air hujan dan lumpur jalanan. Saat melihat pantulan diriku di cermin, aku melihat seorang wanita yang lelah. Mataku bengkak, maskaraku luntur membentuk garis hitam di pipi, dan bibirku pucat. Tapi di balik kekacauan itu, ada sorot mata baru yang menyala. Sorot mata seorang wanita yang sudah selesai menjadi korban. Aku keluar dari kamar mandi dengan mengenakan piyama sutra favoritku. Aku menyeduh secangkir teh panas, lalu duduk di sofa ruang tengah. Aku menyalakan laptop dan meletakkannya di pangkuan. Di sebelahku, ponselku berkedip-kedip. Aku membuka Instagram. Aku tahu aku menyakiti diriku sendiri dengan melihat ini, tapi aku perlu memastikan rencana berjalan lancar. Aku mengetik nama akun Doni. Akunnya tidak digembok. Tentu saja, dia kan haus validasi sosial. Instastory terbarunya baru diunggah 5 menit yang lalu. Lingkaran merah di foto profilnya seperti target sasaran bagiku. Aku menarik napas panjang, lalu menekannya. Cerita dimulai. Layar ponselku menampilkan video berdurasi 15 detik yang penuh dengan kepalsuan. Lokasi yang ditag, Saphire Plaza Premium Lounge, Terminal 3 Ultimate. Kamera ponsel Doni bergerak memutar, memamerkan suasana lounge bandara yang eksklusif. Deretan sofa empuk, lampu gantung kristal, dan buffet makanan yang melimpah terekam jelas. Halo guys. Suara Doni terdengar, dibuat-buat seberat dan semaskulin mungkin. Wajahnya muncul di layar, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Tidak ada sedikit pun jejak rasa bersalah di wajah itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia baru saja melakukan kekejaman rumah tangga yang tak termaafkan. Akhirnya, healing time. Bye-bye Jakarta yang sumpek. Kita mau terbang ke surga dunia dulu. Neti so much setelah kerja keras bagai kuda. Kerja keras bagai kuda? Aku mendengus keras, hampir menyemburkan teh yang sedang kuminum. Kerja keras apa? Kerja keras menghabiskan limit kartu kredit istrinya? Kerja keras berbohong? Kamera kemudian beralih menyorot wanita di sampingnya. Siska. Wanita itu melambai genit ke arah kamera. Dia mengenakan crop top putih yang memamerkan perut ratanya dan rok mini denim, yang sepertinya lebih cocok dipakai ke klub malam daripada ke bandara. Di lehernya melingkar syal tipis bermerek,
yang aku curiga dibeli dengan uang tagihan misterius minggu lalu. Hai semua, sapa Siska dengan suara manja yang dibuat serak-serak basah. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Doni, lalu mengecup pipi suamiku. Doain kita ya, babi mon salah, facation mode on. Dia terkikik genit, seolah salah ucap itu adalah lelucon paling lucu sedunia. Lalu kamera bergeser ke arah Ibu Broto. Mertuaku itu duduk di sofa tunggal, sambil memegang segelas jus jeruk. Dia mengenakan kacamata hitam besar di dalam ruangan, gayanya benar-benar seperti orang kaya baru yang norak. Ibu, gimana perasaannya mau ke villa mewah? Tanya Doni di video itu. Ibu Broto menurunkan sedikit kacamata hitamnya, menatap kamera dengan dagu terangkat. Yah, namanya juga rezeki anak soleh. Akhirnya bisa istirahat dari drama-drama di rumah. Pokoknya ibu mau spa tiap hari. Video berakhir dengan tulisan besar berwarna neon, Bali, Here we come. Couple goals family trip luxury life. Tanganku gemetar menahan amarah, tapi kali ini aku tidak menangis. Aku justru merasa jijik. Betapa cepatnya mereka melupakanku. Belum ada 1 jam aku ditinggalkan di bahu jalan tol, dan mereka sudah merayakan kebebasan. Mereka seolah aku adalah penyakit yang baru saja diangkat dari tubuh mereka. Ponselku bergetar. Pesan WhatsApp masuk dari Maya. Maya, travel agent, target sudah di gate. Mereka baru saja scan boarding pass. Petugas gate sempat bingung karena rutenya aneh, tapi karena status tiketnya full fare business class, yang sudah kudaung rada rutenya tapi kelas kursinya tetap bisnis untuk leg pertama biar gak curiga. Petugas cuma senyum dan mempersilakan masuk. Mereka nggak tanya-tanya. Aku membalas cepat. Good. Pesawatnya apa? Maya, ATR 72600. Pesawat baling-baling. Doni tadi sempat komplain di counter. Kok pesawatnya kecil? Katanya mewah. Petugas check-in yang sudah kukasih brief lewat sistem bilang, ini pesawat charter khusus, Pak. Biar bisa mendarat langsung di landasan privat dekat villa. Doni langsung percaya dan malah pamer ke Siska kalau mereka naik private jet. Aku tertawa terbahak-bahak di ruang tengah yang sepi. Tawa yang terdengar sedikit gila. Private jet? Doni, kebodohanmu adalah anugerah terindah bagiku saat ini. Mereka mengira baling-baling itu simbol eksklusivitas. Padahal itu adalah satu-satunya jenis pesawat yang bisa mendarat di landasan perintis berlumpur di tujuan akhir mereka nanti. Aku kembali membuka Instagram Doni. Ada update baru. Sebuah foto tiket pesawat. Tentu saja, dia menyensor kode bookingnya, sok tahu privasi, tapi dia lupa menyensor bagian bawah tiket yang bertuliskan transit. Dia menambahkan caption, Private route to hidden paradise. Transit sebentar, terus lanjut ke surga. Thanks God for this life. Mereka benar-benar tidak membaca. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Di otak mereka, transit berarti pindah ke pesawat yang lebih mewah, atau mungkin helikopter yang akan membawa mereka langsung ke kolam renang villa. Mereka tidak tahu bahwa transit di Balikpapan nanti berarti mereka akan diturunkan dari kenyamanan, disuruh menunggu di terminal kargo yang panas, karena penerbangan perintis tidak punya lounge, lalu digiring masuk ke pesawat kargo tua atau pesawat capung yang bergetar hebat. Aku membayangkan adegan yang akan terjadi beberapa jam lagi. Saat ini, di Terminal 3, mereka mungkin sedang berjalan lenggak-lenggok menuju Garbarata, merasa seperti selebriti yang dikejar paparazzi. Siska pasti berjalan dengan langkah yang diseret-seret manja karena sepatu hak tingginya, membayangkan pasir putih pantai Uluwatu. Ibu Broto pasti sedang mengkritik pakaian penumpang lain yang dia anggap kampungan. Tidak sadar bahwa sebentar lagi dia akan menjadi orang paling salah kostum di tengah hutan Kalimantan. Nikmati kursinya selagi empuk. Mas, gumamku pada layar ponsel yang menampilkan wajah Doni yang menyeringai. Pesanlah champagne selagi bisa. Karena setelah ini, satu-satunya cairan yang akan kamu temui adalah air lumpur dan keringatmu sendiri. Sebuah notifikasi email masuk ke laptopku. Itu adalah konfirmasi otomatis dari sistem maskapai. Status penerbangan, GXXX. Departed. Mereka sudah terbang. Tidak ada jalan kembali. Pintu pesawat sudah tertutup, mengurung mereka dalam nasib yang telah kususun dengan rapi. Jantungku berdebar kencang, kali ini karena rasa puas yang tak terlukiskan. Aku merasa seperti seorang sutradara yang baru saja meneriakkan kata
Action. Untuk adegan puncak sebuah film thriller. Aku menutup laptop. Pertunjukan babak pertama sudah selesai. Sekarang adalah masa tenang sebelum badai sesungguhnya. Aku punya waktu sekitar 3 jam sebelum mereka mendarat di Balikpapan, lalu 2 jam lagi penerbangan perintis, dan akhirnya realita akan menghantam mereka tepat di wajah. Aku bangkit dari sofa, berjalan menuju dapur untuk mengambil camilan. Aku merasa lapar. Lapar yang aneh, seolah energiku yang terkuras oleh kesedihan telah kembali berlipat ganda menjadi nafsu makan. Aku akan makan enak malam ini, sendirian. Tanpa perlu melayani Doni, tanpa perlu mendengar celoteh Ibu Broto. Malam ini, aku akan tidur nyenyak di kasur empuk ber-AC di rumahku yang nyaman. Sementara mereka, mereka akan menghadapi malam panjang yang penuh nyamuk dan penyesalan. Biarkan aku menceritakan kepadamu apa yang terjadi di seberang pulau sana. Tentu, aku tidak berada di sana secara fisik, tetapi Maya, sahabatku yang jenius itu, telah mengatur segalanya dengan sangat rapi. Dia menyewa seorang warga lokal bernama Pak Rahmat, yang bertugas sebagai pemandu wisata, sekaligus mata-mataku di lapangan. Berkat laporan rinci dan rekaman suara yang dikirimkan Pak Rahmat kemudian hari, aku bisa merekonstruksi setiap detik penderitaan mereka dengan presisi yang memuaskan, seolah-olah aku sedang menonton film layar lebar di barisan paling depan. Drama dimulai di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Saat itu, matahari sudah mulai tergelincir ke barat, namun udara lembab khas Kalimantan tetap terasa mencekik. Doni, Ibu Broto, dan Siska baru saja turun dari pesawat jet komersial yang nyaman. Mereka masih tersenyum, masih merasa sebagai raja dan ratu. Namun, kebingungan mulai melanda saat petugas darat tidak mengarahkan mereka ke ruang tunggu VIP untuk penerbangan lanjutan, melainkan menggiring mereka ke sebuah hangar kecil di ujung landasan yang sepi. Di sana, sebuah pesawat perintis tua jenis Twin Otter sudah menunggu. Cat putih pesawat itu sudah mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan noda karat yang kemerahan. Baling-balingnya berputar dengan suara menderu yang memekakan telinga, bukan dengungan halus mesin jet yang biasa mereka dengar. "Loh, Mas, kita naik ini?" Siska berteriak di tengah kebisingan mesin, tangannya menutupi telinga. Wajahnya yang tertutup bedak tebal mulai terlihat cemas. "Ini aman gak sih? Kok kayak pesawat zaman perang?" Doni, yang tak mau terlihat bodoh di depan selingkuhan dan ibunya, mencoba tetap tenang. Dia membusungkan dada, sok tahu. "Tenang, sayang. Ini namanya vintage experience. Orang-orang kaya itu kalau ke pulau pribadi memang pakainya pesawat kecil begini, biar bisa mendarat langsung di depan villa. Kalau pakai Boeing mana muat landasannya. Percaya sama aku, di dalamnya pasti mewah. Kursi kulit, sampanye, pokoknya eksklusif." Ibu Broto mengangguk-angguk, membenarkan delusi anaknya. "Iya, Siska. Kamu jangan norak dong. Ini justru tanda kalau kita tamu VVIP." Betapa salahnya mereka. Begitu mereka masuk ke dalam kabin sempit itu, yang menyambut mereka bukanlah kursi kulit empuk beraroma lavender, melainkan deretan kursi busa tipis yang apek dan sabuk pengaman yang warnanya sudah pudar. Tidak ada pramugari cantik yang membagikan handuk hangat. Hanya ada seorang pilot berkeringat yang menoleh sekilas ke belakang dan berteriak tanpa basa-basi, "Pasang sabuk. Cuaca di hulu lagi buruk. Kita bakal goyang terus." Penerbangan itu berlangsung selama 1 jam yang paling mengerikan dalam hidup mereka. Pesawat kecil itu terombang-ambing dihajar angin kencang di atas hutan hujan tropis yang lebat. Siska menjerit histeris setiap kali pesawat anjlok karena turbulensi. Ibu Broto muntah di kantong kertas yang dia temukan terselip di saku kursi, kantong yang sepertinya bekas pakai penumpang sebelumnya. Doni, si social climber yang sombong, mencengkeram pegangan kursi dengan wajah pucat pasi, keringat dingin membanjiri kemeja linen mahalnya. Tidak ada sinyal, tidak ada update Instastory, hanya doa-doa panik yang terlambat dipanjatkan. Ketika pilot akhirnya mengumumkan pendaratan, mereka menghela napas lega, mengira siksaan telah berakhir. Mereka membayangkan akan mendarat di landasan aspal mulus yang dikelilingi pohon kelapa dan staf hotel yang membawa kalungan bunga. Kenyataannya, roda pesawat menghantam landasan tanah merah yang becek dan bergelombang. Cipratan lumpur langsung mengotori jendela pesawat. Di luar sana, hujan turun dengan deras,
mengubah landasan perintis itu menjadi bubur coklat yang licin. Pintu pesawat terbuka. Angin kencang membawa aroma yang sangat spesifik langsung menampar wajah mereka. Aroma tanah basah bercampur bau busuk yang menyengat dari limbah pengolahan sawit di kejauhan. "Selamat datang di Paradise," gumam pilot itu sambil terkekeh sinis, lalu menyuruh mereka segera turun karena dia harus segera terbang kembali sebelum badai semakin parah. Mereka turun dengan langkah gemetar. Siska, yang mengenakan high heels 12 cm dan rok mini, melangkah keluar dari tangga pesawat dan, brak, hak sepatunya langsung amblas ke dalam lumpur sedalam mata kaki. Sepatu Gucci aku," jeritnya histeris. Dia mencoba menarik kakinya, tapi lumpur itu seperti lem yang menghisap. Keseimbangannya goyah, dan dia jatuh terduduk. Rok mininya, pantatnya, tas brandednya, semuanya bermandikan lumpur Kalimantan yang pekat. Ibu Broto membelalakan mata, tangannya menutup mulut. "Ya ampun, jorok banget. Doni, ini di mana? Mana jemputan Alphardnya? Mana karpet merahnya?" Doni panik. Dia menoleh ke sana kemari, mencari tanda-tanda kehidupan mewah. Tapi yang dia lihat hanyalah hutan belantara yang gelap, sebuah pos penjagaan reot yang hampir roboh, dan sebuah truk bak terbuka tua yang parkir di ujung landasan. Truk itu kotor, penuh kerak tanah, dan mesin dieselnya mengeluarkan asap hitam pekat. Seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lengan turun dari truk itu. Dia mengenakan kaos kutang dan celana jargo lusuh, serta sepatu bot karet setinggi lutut. Itu Pak Rahmat, sang eksekutor lapangan. Dia berjalan santai menghampiri mereka sambil mengunyah sirih. "Pak Doni Pratama?" tanya Pak Rahmat dengan suara berat. "Iya, saya Doni," seru Doni, sedikit lega melihat ada manusia. "Bapak jemputan dari hotel? Mana mobilnya? Jangan bilang mobil kami mogok, jadi Bapak bawa truk ini buat angkut koper." Pak Rahmat tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan giginya yang merah karena sirih. "Hotel? Mobil mogok? Wah, Mas ini lucu. Ini emang jemputannya. Paket, wisata ekstrim, emang begini standarnya. Ayo naik ke bak belakang, koper taruh situ aja. Keburu gelap, nanti banyak babi hutan lewat." "Apa? Bak belakang?" pekik Ibu Broto. "Saya ini orang tua, masa disuruh naik truk bareng koper? Saya mau duduk di depan, ada AC-nya." "Depan penuh, Bu. Ada asisten saya," jawab Pak Rahmat bohong, padahal kursi depan kosong melompong. "Tapi itu instruksiku. Lagi pula ibu kan mau menikmati alam. Di belakang anginnya sepau-sepau. Udah jangan banyak protes, atau saya tinggal. Jalan kaki ke penginapan 5 kilo lewat rawa buaya." Mendengar kata buaya, nyali mereka ciut seketika. Dengan penuh kesulitan dan diiringi omelan panjang, Doni harus memapah ibunya dan menarik Siska yang penuh lumpur untuk memanjat naik ke bak truk yang tinggi dan berkarat. Tidak ada tangga, jadi mereka harus merangkak dengan tidak elit. Pemandangan itu sungguh kontras dengan gaya mereka di bandara tadi pagi. Siska menangis sesenggukan, maskaranya luntur membuat wajahnya seperti hantu. Ibu Broto terus mengeluh tentang pinggangnya. Perjalanan menuju penginapan adalah siksaan babak kedua. Jalanan bukan aspal, melainkan tanah makadam yang berlubang-lubang besar. Truk itu berguncang hebat, membanting tubuh mereka ke kanan dan ke kiri, menghantam dinding bak besi yang keras. Hujan terus mengguyur tanpa ampun. Mereka basah kuyup, kedinginan, dan kotor. Tidak ada atap di bak truk itu, hanya selembar terpal sobek yang berkibar-kibar tak berguna. Setengah jam kemudian, truk berhenti di sebuah area terbuka bekas tambang. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan panjang dari kayu dan seng yang sudah berlumut. Kaca jendelanya banyak yang pecah dan ditambal kardus. Di depannya, genangan air berwarna hitam menggenang luas. Nyamuk-nyamuk hutan seukuran lalat mulai mengerubungi mereka, berdengung lapar. "Sampai," seru Pak Rahmat sambil memukul dinding truk. "Ini, vilanya. Bekas barak mandor tahun 90-an. Masih kokoh kok. Cuma bocor dikit di atap. Listrik nyala nanti jam 6 sore sampai jam 9 malam ya. Air mandi ambil di tong belakang, itu air hujan asli, seger. WC-nya di sana tuh, yang bilik seng itu."
Siska turun dari truk dan langsung muntah saat mencium bau busuk yang lebih menyengat di sini. Mas Doni, ini tempat sampah. Aku nggak mau. Aku mau pulang. Kamu bilang Bali. Kamu bilang villa mewah. Siska memukuli dada Doni dengan kepalan tangannya yang berlumpur. Doni tampak shock berat. Dia menatap bangunan reot itu dengan tatapan kosong. Nggak mungkin, ini pasti salah alamat. Pak, Bapak pasti salah bawa orang. Saya bayar puluhan juta buat ini. Doni mencengkeram kerah baju Pak Rahmat, mencoba mengintimidasi. Pak Rahmat dengan santai menepis tangan Doni, lalu mengeluarkan secari kertas yang sudah lecek dari sakunya. Itu adalah printout itinerary yang sudah diubah Maya. Nih baca. Paket petualangan lumpur, survival mode. Peserta menyetujui kondisi tanpa fasilitas untuk pengalaman spiritual yang mendalam. Tanda tangan digital atas nama Ratna, yang bayarkan Bu Ratna, istri Bapak. Jadi saya cuma jalanin pesanan yang bayar. Nama itu menghantam Doni seperti petir. Ratna, desisnya. Matanya membelalak lebar. Potongan-potongan kejadian hari ini akhirnya menyatu di otaknya yang lamban. Ratna yang ditinggal di jalan tol. Ratna yang punya akses ke agen travel. Ratna yang membayar semuanya. Ratna. Ibu Broto ikut bergumam, wajahnya pucat pasi, lebih putih dari bedaknya. Kakinya lemas, dan dia ambruk duduk di atas koper basah. Anak sialan itu, dia ngerjain kita, Don. Dia sengaja buang kita ke sini. Sialan, teriak Doni, suaranya parau membelah hutan yang sepi. Ratna AA, awas kamu. Dia mengeluarkan ponselnya dengan panik, mencoba mencari sinyal. Dia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi ke langit, berjalan berputar-putar seperti orang gila. Gak ada sinyal di sini, Mas, kata Pak Rahmat santai sambil menyalakan rokok kretek. Tower terdekat 50 kilo dari sini. Kalau mau nelpon, harus naik ke bukit itu, jalan kaki 2 jam. Tapi hati-hati, banyak ular kobra. Malam itu, di tengah hutan Kalimantan yang gelap gulita, di dalam barak yang bocor dan penuh nyamuk, terdengarlah paduan suara paling merdu yang pernah ada. Tangisan Siska yang meratapi nasib kulit mulusnya, rintihan Ibu Broto yang encoknya kambuh karena tidur di atas tikar pandan yang lembab, dan umpatan frustrasi Doni yang menyadari bahwa kartu kreditnya, yang dia yakini masih ada di dompet, tidak akan berguna untuk membeli sebotol air mineral pun di neraka ini. Sementara itu, ribuan kilometer dari penderitaan mereka, Jakarta sedang memamerkan sisi malamnya yang glamor. Hujan yang tadi siang mengguyur kota kini telah reda, menyisakan udara malam yang sejuk dan gemerlap lampu gedung pencakar langit yang memantul indah di aspal basah. Aku duduk di sebuah sofa bludru berwarna merah marun di sudut kafe favoritku di kawasan Senopati, tempat yang dulu Doni klaim sebagai tempat meeting dengan klien, padahal dia membakar uangku untuk mentraktir wanita lain. Ironis memang, tapi malam ini aku merebut kembali tempat ini sebagai simbol kemenanganku. Suasana kafe itu hangat, didominasi oleh alunan musik jazz instrumental yang lembut dan aroma biji kopi Arabica yang baru digiling. Di hadapanku tersaji secangkir cappuccino dengan latte art berbentuk hati yang sempurna, dan sepotong dark chocolate truffle cake yang harganya setara dengan jatah makan Doni selama seminggu di barak pengungsian barunya. Aku menusukkan garpu perak ke dalam kue itu, memotong bagian ujungnya yang lembut, lalu menyuapkannya ke mulut. Manis, pahit, kaya rasa. Persis seperti rasa kebebasan yang kini memenuhi rongga dadaku. Aku meletakkan ponselku di atas meja marmer. Sejak tadi, aku menanti satu notifikasi khusus. Bukan dari Doni, aku tahu dia tidak akan bisa menghubungiku, tapi dari sistem otomatis agen travel Maya. Ting! Layar ponselku menyala. Sebuah email masuk dengan subjek, laporan kedatangan tamu VVIP, paket survival. Aku membukanya perlahan, menyesap setiap kata yang tertulis di sana, seperti seorang penikmat sastra membaca puisi terbaik. Email itu berisi konfirmasi dari Pak Rahmat bahwa paket telah diterima dengan kondisi lengkap tapi sedikit histeris. Di lampiran email, ada sebuah foto buram yang diambil diam-diam oleh Pak Rahmat menggunakan kamera ponselnya yang beresolusi rendah. Foto itu gelap, hanya diterangi lampu blitz yang kasar. Tapi objeknya terlihat jelas. 3 sosok manusia yang tampak menyedihkan berdiri di depan gubuk kayu reot. Siska dengan rambut acak-acakan seperti singa dan baju penuh lumpur.
Ibu Broto yang duduk terkulai di atas koper dengan ekspresi seperti orang yang baru melihat hantu. Dan Doni wajahnya merah padam, mulutnya terbuka seperti sedang berteriak. Tangannya menunjuk ke arah kamera dengan kemarahan yang sia-sia. Aku tidak bisa menahan tawa. Tawa yang lepas, ringan, dan membebaskan. Beberapa pengunjung kafe menoleh ke arahku, mungkin mengira aku sedang menertawakan lelucon di TikTok. Mereka tidak tahu, aku sedang menertawakan karma yang bekerja dengan cara yang paling estetik. "Mbak, ada yang lucu?" tanya seorang pelayan ramah yang datang menuangkan air putih ke gelasku. Aku menatap pelayan itu dengan senyum lebar. "Iya, Mas. Lucu sekali. Saya baru saja melihat tikus-tikus yang biasa mencuri kue di rumah saya, akhirnya tertangkap dan dibuang ke selokan." Pelayan itu tampak bingung, tapi dia hanya tersenyum sopan dan berlalu. Aku kembali menatap foto itu. Aku membayangkan apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Mungkin mereka sedang berebut posisi tidur di atas tikar yang keras. Mungkin Siska sedang menjerit karena ada kecoa terbang mendarat di lengannya. Mungkin Ibu Broto sedang menyalahkan Doni habis-habisan karena ketidakbecusannya. Dan Doni, dia pasti sedang memikirkan aku. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Doni pasti memikirkan aku dengan intensitas yang luar biasa. Dia pasti merindukan kasur empuk di rumah kami yang cicilannya kulunasi. Dia pasti merindukan masakan hangatku yang selalu dia celah. Dia pasti merindukan kenyamanan yang selama ini kuberikan cuma-cuma dan dia sia-siakan. Rasa rindu itu akan menjadi siksaan terberat baginya. Penyesalan bahwa dia telah membuang berlian demi memungut kerikil, dan kini kerikil itu menyeretnya ke dalam lumpur. Aku mengambil ponselku, lalu membuka galeri foto. Di sana, masih banyak foto-foto kebersamaan kami. Foto pernikahan, foto ulang tahun, foto liburan. Satu persatu, aku menekan tombol, hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus kenangan ini? Iya, iya, iya. Setiap ketukan jariku adalah pemutusan tali yang selama ini mengikatku pada penderitaan. Dengan setiap foto yang hilang, aku merasa semakin ringan. Doni bukan lagi suamiku. Dia hanyalah masa lalu yang sudah kubuang ke tempat pembuangan akhir, secara harfiah maupun kiasan. Selamat menikmati liburan kalian, bisikku pada layar ponsel sebelum mematikannya. Semoga nyamuk-nyamuk hutan di sana mengajarkan kalian arti bersyukur yang sesungguhnya. Aku menghabiskan sisa kopiku sampai tetes terakhir. Rasanya nikmat sekali. Tidak ada lagi rasa pahit kebohongan, tidak ada lagi ampas pengkhianatan. Aku memanggil pelayan untuk meminta bon. Aku membayarnya dengan uangku sendiri, kartu debit atas namaku sendiri, hasil kerja kerasku sendiri. Saat aku melangkah keluar dari kafe itu, udara malam Jakarta menyambutku. Jalanan di depan sana masih macet, masih bising, masih semrawut. Tapi bagiku, malam ini Jakarta terasa begitu indah. Aku, Ratna, janda kaya raya, sebentar lagi secara hukum, auditor sukses, dan wanita paling merdeka di dunia, siap melangkah pulang ke rumahku, istanaku yang kini bersih dari parasit. Dan besok pagi, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengganti kunci rumah dan mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Permainan selesai. Dan aku pemenangnya.